Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Muzofir. Pada pertemuan ini saya akan menjelaskan tentang hubungan antara Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian malaikat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Al-Quran. 4 entitas yang kemudian membentuk Islam dalam pengertian spesifik, ya, Islam yang bersyariat. Ya, penjelasannya sebagai berikut. Adalah penting menjelaskan apa itu Allah, ya. Kemudian kita kenal Tuhan, atau dalam bahasa Inggrisnya God, ya. Allah juga bisa disebut Rabbun, ya, dalam bahasa Arab. Tetapi penting karena Allah di dalam sepanjang sejarahnya, Tuhan dalam kajian peradaban manusia itu dipahami dari pengertian tasawuf, ya, kemudian dari sudut teologi, dari sudut filsafat, juga dari sejarah. Karen Armstrong menulis History of God, sejarah Tuhan. Itu artinya sebenarnya menggambarkan bahwa manusia mengenal Tuhan itu berdasarkan tahap-tahap sejarah pemahaman mereka mengenai Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan lalu didekati dengan sofistik yang mencoba mengenali Tuhan dari kearifan batin. Ada dari filsafat melalui refleksi-refleksi tinggi. Ada dari fikih bahwa Tuhan seolah-olah adalah mahkamah agung, ya, seorang hakim agung yang mengadili, memutuskan, dan seterusnya. Kemudian pendekatan sejarah. Posisi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah juga penting dalam konteks agama Islam. Nah, sebenarnya siapa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga posisinya dalam doktrin Islam itu adalah Allah, kemudian Muhammad, kemudian Al-Quran, ya, tentu dengan perantaraan malaikat Jibril. Nah, posisi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kajian Barat dan kajian Timur itu luar biasa menarik. Dan Michael Hahad, ya, menempatkan dalam 100 tokoh yang berpengaruh, yang paling berpengaruh di dunia, itu menempatkan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai ranking pertama. Sedangkan ranking kedua adalah Nabi Isa, ranking ketiga Isaac Newton, dan seterusnya. Nah, ini menarik sekali. Mengapa Nabi Muhammad punya pengaruh besar bagi perubahan-perubahan dunia dan peradaban dunia? Ini penting karena kajiannya bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada usia 12 tahun dia ikut pamannya Abu Thalib pergi ke Syam, ke Syria, sebuah bangsa yang sangat pada waktu itu maju, ya, karena terdiri dari Yahudi, Nasrani, dan berbagai bangsa sudah ada di situ. Muhammad usia 12 tahun ikut pamannya, kemudian diulangi lagi pada usia 25 tahun, ya, membawa dagangan calon istrinya Siti Khadijah, seorang janda Arab. Dan berbulan-bulan, ya, Nabi Muhammad melakukan dialog-dialog dengan ahlul kitab. Nah, disinilah sejarah menunjukkan Muhammad adalah terpelajar. Kenapa terpelajar? Karena dia menggunakan, ya, kesempatan berdagang, tetapi pada saat sama melakukan dialog-dialog dengan ahlul kitab soal teologi. Jadi dalam kajian tentang Islam itu kita tidak bisa memisah-misahkan Allah tersendiri, ya, Muhammad tersendiri, Al-Quran tersendiri, malaikat tersendiri. Banyak teori, tetapi 4 hubungan entitas itu membentuk apa yang disebut sebagai Islam dalam pengertian syariah, ya. Sebab mengapa saya berkali-kali menyebut Islam spesifik? Karena ada yang berpendapat bahwa Islam itu juga bisa dibagi dua. Islam spesifik adalah Islam yang diturunkan
dalam pengertian syariat, ada hukum-hukumnya, tetapi ada pula Islam yang berarti pasrah, ya, menyerahkan diri. Jadi kalau planet-planet itu mengelilingi bumi, matahari, ya, itu artinya bahwa planet-planet itu Islam, ya, menyerahkan diri, patuh, tunduk. Ini Islam dalam pengertian generik. Tapi Islam ketika dibawa oleh Nabi Muhammad dengan gugusan-gugusan syariah, itu adalah Islam dalam pengertian spesifik, di mana iman kepada Allah, ya, iman kepada malaikat, iman kepada kitab suci, kepada para nabi, ya, takdir dan hari akhirat adalah rangkaian keimanan kita sebagai muslim. Yang menarik adalah bahwa pembagian ayat-ayat Makkiyah dan ayat-ayat Madaniyah oleh para ulama itu kemudian dikaji oleh ulama-ulama modern. Mahmud Muhammad Toha misalnya, yang dianggap kontroversial, itu menganggap bahwa ayat-ayat Makkiyah adalah ayat-ayat yang mengajak kepada kemanusiaan, karena di situ yang disebut adalah ya ayuhan nas. Kemudian bersifat universal karena belum diterapkan hukum. Dan ingat, ya, menurut Fazlur Rahman, pada waktu periode Makkiyah masyarakat muslim belum terbentuk, ya, sehingga ya ayuhan nas ayatnya pendek-pendek, meledak-ledak, merupakan momen psikologis yang penting dan mendalam, ya. Tetapi juga ini dibantah, ya, teori evolusi yang oleh Mahmud Muhammad Toha disebut bahwa Makkiyah itu universal, kemudian Madaniyah itu sebaliknya, dibantah oleh Khalid Abdul Walid yang menyatakan bahwa betapapun ayat-ayat Madinah, ayat-ayat Madaniyah adalah penerapan dari ayat-ayat Makkiyah, tapi sebenarnya tidak perlu dikategorisasi bahwa Makkiyah universal, ya, inklusif, kemudian yang Madaniyah bersifat implementatif dan seterusnya. Nah, dalam kategori ini sesungguhnya pembedaan Makkiyah dan Madaniyah untuk menunjukkan periode waktu, ya, bahwa ayat-ayat, ya, yang diturunkan sebelum hijrah itu Makkiyah, sedangkan ayat-ayat yang diturunkan setelah hijrah itu Madaniyah, sekalipun turun di Makkiyah. Ini menariknya. Tetapi kajian-kajian sosiologis, kajian-kajian historis mengenai evolusi syariah ini menjadi nyata, sekalipun masih kontroversi. Saya meyakini bahwa kategorisasi ayat yang dibuat ulama pada dasarnya untuk memudahkan pemahaman kita bahwa yang Makkiyah ini seperti dipahami oleh Mahmud Muhammad Toha, universal, inklusif. Kemudian di Madaniyah itu bersifat hudud, implementatif, sehingga ayat-ayatnya menggunakan ya ayyuhalladzina amanu, bersifat spesifik, ditujukan hukum-hukum ini kepada umat Islam. Sebagai penjelasan tambahan bahwa secara ada 4 penafsiran Al-Quran. Pertama adalah pendekatan berbasis linguistik, dicirikan dengan pemahaman literal teks, khususnya untuk menafsirkan teks hukum dan teologis. Yang nomor 2 adalah pendekatan berbasis logika, yakni penafsiran teks yang bergantung pada penggunaan logika, khususnya untuk menafsirkan ayat-ayat teologis. Sedangkan ketiga adalah pendekatan berbasis tasawuf, yakni penafsiran yang berorientasi mistik untuk menemukan makna tersembunyi di balik teks. Sedangkan yang keempat adalah pendekatan berbasis riwayat, yakni riwayat yang bersandar pada hadis dan asar, terutama oleh generasi awal
muslim. Demikian kuliah Islam bagian 3, dan ikuti terus kuliah-kuliah saya ini, mudah-mudahan bermanfaat dan kita saling belajar terus, tumbuh bersama untuk menjadi muslim yang rahmatan lil alamin, menjadi ramah, menjadi santun, ya, mementingkan kemaslahatan publik dan terus setia kepada bangsa dan negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.